Saudara, Polri berencana mengubah kembali warna baju seragam Satpam menjadi warna krem sehingga tidak terlalu sama dengan baju anggota kepolisian. Padahal selama bertahun-tahun sebelumnya seragam Satpam selalu identik dengan warna biru tua dan putih. Beberapa waktu lalu seragam Satuan Pengamanan atau Satpam yang berwarna biru tua dan putih diubah menjadi warna coklat, mirip polisi. Pada September 2020, seragam Satpam diubah agar dapat menumbuhkan kebanggaan Satpam terhadap profesi mereka, serta menimbulkan kedekatan emosional dengan Polri. Namun Polri berencana untuk mengubah kembali warna baju seragam Satpam ini menjadi warna krem, sehingga tidak terlalu sama dengan baju seragam anggota Polri agar masyarakat tidak bingung. Ini menjadi alasan karena apa? Pergantian seragam saat ini sangat mirip ya, atau terlalu mirip dengan seragam Polri, sehingga menyebabkan kebingungan dan kesulitan masyarakat. Jadi yang bingung masyarakat untuk membedakan mana polisi dan Satpam. Rencana Polri mengubah warna seragam Satpam ini ditentang anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman. Ia tidak setuju seragam Satpam diganti, karena menurutnya seragam Satpam yang sama dengan seragam anggota Polri ini memberi efek psikologis kepada masyarakat. Sebetulnya menurut saya bagus sekali seragam Satpam yang saat ini, ya. Kan kalau kultur hukum kita belum ada kesadaran masyarakat mematuhi hukum jika tidak melihat aparat penegak hukumnya. Dengan banyaknya orang berseragam, ya, yang mirip dengan polisi, pelaku kejahatan juga pasti, atau masyarakat yang melihatnya pasti lebih hati-hati untuk mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Sebelumnya ketentuan yang mengatur tentang seragam Satpam yang diubah adalah Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Peraturan itu ditandatangani oleh Kapolri pada 5 Agustus 2020. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Warna seragam Satuan Pengamanan atau Satpam akan berubah 2 kali dalam kurun 2 tahun bila rencana perubahan terbaru dari Mabes Polri terrealisasi. Alasan perubahan seragam Satpam dari Polri pun menuai sorotan. Benarkah seragam Satpam yang saat ini mirip anggota Polri membuat masyarakat bingung? Atau justru sebenarnya membuat masyarakat lebih nyaman berada di ruang publik? Kami akan memperbincangkan hal ini bersama juru bicara Divisi Humas Polri, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat malam, Pak Truno. Selamat malam, Mbak. Nanti akan bergabung bersama kami anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari, tapi saat ini yang sudah ada adalah Direktur Institute for Security and Strategic Studies, ISAS, Hairul Fahmi. Halo Pak Hairul Fahmi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, saya ke Pak Truno Yudo dulu. Jadi sebenarnya ngapain sih Pak harus berubah lagi seragam Satpam, Pak? Baik, perlu kami sampaikan, Mbak, bahwasannya kita melihat dari apa yang ada di masyarakat. Ya. Sejauh ini banyak beberapa hal yang menimbulkan kerancuan atau kebingungan daripada masyarakat sendiri. Maka tentunya kita harus tahu dulu dari historis perubahan awal menjadi pakaian yang hampir sama dengan Polri. Yang pertama tentunya adalah alasannya meningkatkan kedekatan emosional antara Polri dengan satuan pengamanan yang ada terdahulu. Kemudian juga memunculkan suatu kebanggaan serta memuliakan profesi satuan pengamanan. Namun dengan alasan latar belakang adanya suatu kemiripan, tentu ini perlu juga kita lakukan edukasi kembali kepada masyarakat tentang apa yang dimaksudkan dengan peraturan kepolisian, ya, bukan peraturan Kapolri, tapi peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020, yaitu tentang pengamanan swakarsa. Satpam di sini adalah satuan profesi, di mana yang pengamanannya itu adalah mengemban fungsi kepolisian terbatas, non-justisial, untuk pengamanan yang pada lingkungan lingkup kerjanya. Nah, mengapa ada hal untuk melakukan perubahan? Tentunya ini nanti akan mendasari pada Perpol yang akan sedang dilakukan pengkajian lebih dalam lagi. Nah, kalau tadi yang Pak Truno sampaikan, alasan penggantian dari seragam putih biru tua menjadi seragam coklat ini adalah untuk dasar-dasar yang mulia seperti tadi. Kenapa bukan ada edukasi kepada masyarakat saja? Justru malah sekarang seragam Satpam yang harus diganti lagi. Ini kemudian memunculkan dugaan-dugaan sebenarnya. Jadi yang kemarin itu, keputusan kemarin dipikirkan secara matang atau tidak? Ya,
Terima kasih. Jadi kembali lagi apa yang menjadi harapan masyarakat tentu kita melihat dari hal tersebut ya. Harapan Dan masyarakat kemudian itu harapan yang mana, Pak? Ya, dari beberapa yang kita lakukan, kita melihat dan memantau dari ada beberapa perkembangan media ya. Baik itu resistensi, kemudian juga masyarakat merasa Oke, bingung tentu. jadi intinya itu Pak tercatat di Truno dalam mau media. bilang bahwa penggantian seragam ini adalah karena aspirasi masyarakat, bukan karena keinginan Polri. Ya, artinya itu justru menjawab keseluruhan nantinya ya Mbak ya. Tadi kami sampaikan, edukasi yang kami sudah sampaikan terkait dengan Perpol nomor 4 tahun 2020, ya, kami sampaikan di sini bahwasannya Satuan Profesi Satpam ini kan merupakan suatu profesi ya, yang bagian daripada penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban yang memiliki keterbatasan yang kemudian non-justisial. Dan kemudian adalah pelaksanaannya dalam pengamanan dalam lingkungan lingkup kerjanya. Dan ini merupakan bagian daripada pengendalian dan pengawasan Polri melalui peraturan kepolisian yang ada nomor 4 tahun 2020. Oke, saat ini sudah bergabung bersama kami Bung Taufik Basari. Halo Bung Tobas, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Anda ya. Respons Anda apa soal adanya wacana pergantian seragam Satpam lagi untuk yang kedua kali dalam 2 tahun ini kalau jadi? Ya, saya menyambut baik pihak Polri berkenan untuk melakukan revisi terhadap Perpol 4 tahun 2020 ini. Karena memang terdapat beberapa masukan dari masyarakat, ya tidak hanya soal warna seragamnya saja, tapi juga beberapa substansi dari Perpol itu, yang menurut saya ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukan revisi. Jadi saya melihatnya bahwa justru kita memberikan apresiasi karena Polri berkenan untuk melakukan revisi, ya, ketika ada masukan-masukan dari masyarakat. Nah, terkait dengan warna baju dari satuan pengaman ini memang saya pun juga mendapat masukan, seringkali masyarakat bingung ya apakah ini satpam ataukah ini polisi, ya, sehingga alangkah baiknya kemudian dikaji ulang untuk melihat seragam yang mana yang terbaik yang bisa kita berikan kepada satuan pengamanan ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal anggaran misalnya, saya bisa mengusulkan barangkali tidak perlu juga harus mengganti seluruh seragamnya, tapi juga bisa diberikan tanda-tanda yang lebih khusus yang membedakan antara Polri dengan Satpam, ya, seperti diberikan dasi kah atau ada tanda khusus lain yang lebih besar. Itu mungkin bisa menghemat anggaran, tapi tetap sepenuhnya kita serahkan kepada Polri untuk mengkajinya. Bung Tobas, kalau Anda lihat di layar kaca, ini kan saat ini banyak sekali aparat Satpam, petugas Satpam, saya tidak boleh bilang aparat, petugas Satpam, yang dibekali rompi warna kuning oranye ini sebagai penanda ekstra bahwa mereka memang bukan anggota kepolisian, melainkan mereka Satpam. Ini menurut Anda tidak memadai? Begini, kan kita merujuk pada Perpol nomor 4 tahun 2020 ya. Ya kalau misalnya itu dianggap sebagai suatu hal yang cukup memadai dan bisa diakomodir di dalam Perpol tersebut, ya jika itu kemudian oleh Polri dianggap cukup, ya menurut saya itu adalah kewenangan dari Polri. Tapi poinnya sebenarnya adalah jangan sampai kemudian masyarakat menjadi kebingungan akibat dari seragam yang warnanya mirip, ya. Meskipun saya paham maksudnya baik ya, supaya justru masyarakat melihat lebih merasa aman karena Satpam ada di mana-mana dengan seragam yang agak-agak mirip Polri, tapi pada kenyataannya ketika ini dilaksanakan ada sedikit masalah yang menurut saya memang harus diambil tindakan dalam bentuk evaluasi terhadap Perpol 4 2020 ini. Bung Tobas, ketika eranya Pak Idam Aziz sebagai Kapolri, itu waktu itu Humas Polri menyebut Satpam itu juga menjalankan tugas sebagai bagian dari Polri, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kalau kemudian ada pernyataan seperti itu, apakah menurut Anda dengan keseragaman warna yang saat ini ada di Satpam dan juga polisi justru kontraproduktif begitu? Ya memang salah satu kritik yang muncul ketika Perpol 4 2020 tersebut dilahirkan itu adalah soal bagaimana kita harus bisa membedakan antara tugas-tugas kepolisian dengan tugas-tugas masyarakat sipil lainnya di bidang pengamanan. Ya, ini harus jelas sehingga tidak saling bertumpuk. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya niat dari Perpol ini cukup baik, yakni mengintegrasikan
pendidikan dari Satpam ya, kemampuannya, peningkatan kapabilitasnya ya dengan arahan dari pihak Polri, sehingga kita memiliki satuan-satuan pengamanan yang punya kapabilitas yang bagus ya. Itu kan tujuan utamanya. Jadi di satu sisi tujuan dari Perpol ini sangat baik, tapi ketika masuk kepada hal-hal teknis dan implementatif itu memang ada beberapa yang harus kita perbaiki. Dan inilah saatnya ketika memang ada keinginan untuk merevisi karena warna baju, tapi menurut saya tidak hanya warna baju, tapi ada beberapa hal lain yang memang waktu itu sempat masuk menjadi kritikan dari masyarakat, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan bagi Polri untuk sebagai bagian bahan untuk melakukan evaluasi terhadap Perpol tersebut. Pak Khairul Fahmi, saya minta tanggapan Anda soal wacana penggantian warna seragam ini. Baik, begini, sebelum warna yang sekarang yang mirip dengan seragam Polri ini, Satpam sudah gunakan seragam putih biru itu sekitar 30 tahun sejak awal Satpam itu dibentuk pada masa Kapolri Awaludin Jati. 30 tahun itu seragam Satpam itu nggak, dan nggak pernah ada masalah dengan soal kebanggaan atau pemuliaan gitu. Jadi pemuliaan ini saya kira memuliakan Satpam ini saya kira bukan apa mestinya. Pak Fahmi sebentar, mohon maaf tapi saya tidak terlalu bisa jelas mendengar suara Anda. Ada baiknya kita jeda dulu sejenak supaya kami bisa memperbaiki koneksi audio dengan Pak Fahmi. Saudara tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.